Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, ini ada artis peran sekaligus Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang menyediakan rumah miliknya di Jakarta sebagai tempat istirahat bagi tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para tenaga medis yang berjuang untuk menangani pasien COVID-19. Dalam akun Instagram miliknya, @Hengky Kurniawan, ia mengumumkan rumahnya dapat digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi tenaga medis ataupun para relawan penanganan COVID-19. Hengky beralasan rumah miliknya yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan cukup besar dan dekat dengan beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Terlebih rumahnya saat ini tidak berpenghuni sebab dirinya dan keluarga menetap di Bandung, Jawa Barat. Menurut Hengky, dirinya juga saat ini masih terus berkomunikasi dengan warga yang ada di sekitar rumahnya terkait hal ini. Tepuk tangan buat tim aku. Bapak, Ibu, AA, Teteh, pada siang hari. Dan kita langsung tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Selamat pagi, Bang Hengky. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Nah, ini awal mulanya apa sih, Bang, yang membuat Bang Hengky ingin meminjamkan rumah Bang Hengky untuk tempat tinggal dan juga beristirahat bagi tenaga medis? Apa nggak takut? Ya, jadi gini Mbak, tentu kan kita prihatin ya dengan kondisi saat ini ya. Kami pun juga pemerintah daerah di Bandung Barat, kita juga berjibaku bagaimana pencegahan COVID-19 ini supaya tidak melebar di daerah kami. Nah, setiap hari saya terus memantau perkembangan, mulai membaca berita di media online sampai televisi. Nah, tentu kita tahu bahwa di Jakarta ini kan kasus kematian paling banyak. Nah, kebetulan saya ada rumah di sana, lokasinya di Jakarta Selatan, dan memang kalau diperlukan oleh pemerintah pusat untuk menampung relawan, tenaga medis, dokter, ya silakan saja pakai, karena semenjak saya tugas di sini kan sudah saya tinggalkan 1,5 tahun yang lalu. Artinya ya saya ingin berkontribusi aja Mbak. Kita ingin Indonesia cepat sembuh, ya, terus tenaga medis sebagai pejuang ya. Sebagai garda terdepan untuk memerangi virus corona ini juga mendapatkan tempat istirahat yang nyaman. Nah, setelah saya posting 1 hari, banyak sekali tenaga medis yang DM ke saya. Mereka bekerja di Rumah Sakit Pasar Minggu, Fatmawati, tapi tinggalnya di Bogor. Jadi bolak-balik mereka naik kereta dan lain sebagainya, tentu kan sudah menguras tenaga. Makanya cukup senang ketika ada tawaran ini. Hanya memang sampai saat ini belum dapat respon dari pemerintah pusat, itu aja. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Kalau memang ada tenaga medis yang sudah merespon dan juga berminat begitu untuk tinggal di sana, bagaimana dengan Bang Hengky untuk tawaran ini bisa dikonsolidasikan begitu atau dikoordinasikan dengan pemerintah setempat? Iya, yang paling penting adalah komunikasi dengan warga sekitar. Kebetulan saya setelah bertugas di Bandung, kontak RT RW yang baru saya tidak punya. Memang kebetulan dulu kalau selama saya tinggal di sana, kalau ada urusan dengan RT RW itu biasanya ada staf saya yang urus. Nah, kebetulan staf saya tetap maunya tinggal di Depok, akhirnya tidak ikut saya ke Bandung. Jadi saya nggak bisa nih komunikasi, kan tentu harus ada persetujuan warga dulu nih. Nah, dari awal saya sampaikan kalau memang pemerintah pusat ingin menggunakan rumah saya, komunikasi dengan warga silakan dijalin begitu. Baik. Jadi saya hanya ingin menyerahkan kunci saja. Intinya dari saya mempersilahkan rumah saya dipakai gitu. Jadi tawaran sudah terbuka, hanya harus diproses lebih lanjut ya Bang Hengky. Tapi kami mendengar ini ada penolakan dari warga karena ada yang merasa khawatir begitu. Nah, bagaimana pendapat Bang Hengky mengenai hal ini? Iya, saya juga mendengar, melihat juga kemarin di berita. Ya sebenarnya kita juga hargai ya. Tapi kita juga memberikan pendapat tentu juga harus disertai keilmuan, bukan dengan emosi. Harus dibedakan tempat karantina pasien positif dengan tempat istirahat dokter gitu ya. Dan kita kan juga harus tahu bahwa penyebaran COVID itu tidak melalui udara. Ya, tidak melalui udara. Kemudian ya tidak segampang itu
Misalnya nih Baik. pasien positif pegang gagang pintu, kita pegang gagang pintu, belum tentu kita langsung positif. Kalau kita tidak mengucek mata, mengucek hidung, atau kita langsung cuci tangan, artinya. Jadi sebenarnya edukasi kalau seperti kita- itu yang harus diberikan ke warga ya, Bang. Nah, Ya, tapi sudah ada edukasi. pembicaraan belum dengan warga di sana kalau begitu? Itu tadi yang saya sampaikan, karena saya sudah 1,5 tahun kan tidak tinggal di sana. Artinya kalau memang nanti pihak pemerintah pusat ingin menggunakan rumahnya, Baik. silakan komunikasi dengan warga setempat, diwakilkan. Nah, saya tinggal menyerahkan Oke. kuncinya, gitu aja sih, Pak. Baik, nah Bang, ini Anda juga diberitakan menyisihkan sebagian besar gaji Anda untuk penanganan COVID-19. Itu bisa diceritakan bagaimana sebenarnya gaji apa dan juga seberapa besar begitu Bang Hengki? Ya, sebenarnya bukan hanya saya ya. Kalau saya lihat juga pemerintah provinsi pun juga demikian. Artinya dalam kondisi saat ini kita mengkampanyekan bagi warga yang mempunyai keluangan harta untuk membantu keluarga yang miskin. Misalnya dengan satu atau dua tetangganya memberikan nafkah gitu ya sampai sebulan ke depan. Nanti kalau situasinya misalnya sudah kondusif ya sudah sampai di situ gitu. Artinya kita memang mengkampanyekan Oke. yang mampu bantu yang kurang mampu. Nah, memberikan. Jadi betul gaji 6 bulan kontribusi itu kecil yang aja. disisihkan Bang? Gaji sebagai wakil bupati kalau begitu? Sebenarnya lebih sih, tapi kan Sebenarnya lebih. lagi. Oke, tapi gaji sebagai wakil bupati ya lebih dari 6 bulan, luar biasa. Oke, Bang Hengki, terima kasih. Semoga berkah Ya, selalu terima kasih. bantuannya dan juga semoga sehat bersama keluarga. Terima kasih sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia.